Kami datang di sini bukan pengacau. Kami disupport kepada Bapak Ele. Bapak Ele bukan korupsi. Kami sudah tahu negara bikin bodoh kami orang Papua. Kepentingan negara, Lukas NMB ditangkap. Jika sebentar hadir di sini, segera keamanan, bebaskan teman-teman di luar. Kami mohon, ini kerjasama, kami bukan pengacau. Kami melihat orang tua kami, dia akan sampai di sini. Kami akan kawal. KPK tidak bisa dibuktikan apakah dia benar korupsi atau tidak. Saya sebagai mewakili mahasiswa Papua di Sulawesi Utara, dengan tegas, teman-teman keamanan segera bebaskan teman-teman kami di luar. Mereka masuk ke sini dan mereka harus menyaksikan sama-sama. Karena waktu yang singkat dia akan singgah di Manado, semua akan lanjut ke Jakarta. Jadi kami mohon pihak keamanan segera bebaskan teman-teman kami yang ada di luar. Kami ada menyaksikan, bukan kami pengacau di bandara ini. Lukas NMB? Iya. Lukas NMB? Iya. Kakak, ada berapa banyak orang yang mau datang di sini? Kami dari mahasiswa Papua sebenarnya semua mendukung sama Bapak Lukas NMB. Dia juga sedang sakit, maka KPK harus segera, sebenarnya negara harus difasilitasi untuk kesehatan, menjamin. Karena Lukas NMB untuk negara banyak dia kerja, membangun bangsa ini dari tanah Papua. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, kami dari kepolisian Memberikan himbauan kepada Bapak Ibu sekalian khususnya yang berada di terminal keberangkatan. Sekali lagi bagi Bapak Ibu sekalian yang berada di terminal keberangkatan. Saat ini untuk pesawat yang akan berangkat sudah tidak ada lagi. Jadi kami himbau kepada Bapak Ibu sekalian yang tidak ada kepentingan lagi di tempat ini agar segera meninggalkan tempat atau terminal ini. Sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bagi yang masih berada di terminal keberangkatan agar dapat segera meninggalkan terminal keberangkatan ini karena pesawat yang akan berangkat sudah tidak ada lagi. Jadi sekali lagi kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, kami berikan himbauan kepolisian bagi Bapak Ibu yang tidak ada kepentingan di daerah terminal keberangkatan ini, karena kami bukan pengacau. Pesawat sudah tidak ada lagi yang berangkat agar dapat segera meninggalkan terminal keberangkatan. Demikian dapat kami sampaikan dan atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Kita tidak akan kacau di sini. Kami mahasiswa, kami tahu semua kode etik. Itu kami bisa sampaikan. Terima kasih para media wartawan. Oh iya, makasih kakak. Kalau terkait dengan penangkapan Pak Lukas NMB, bagaimana harapannya gimana? Hari ini Pak Lukas kepala daerah. Ya semua sama di mata hukum. Itu kan proses penegakan hukum yang harus kita hormati. Dan saya kira KPK menangkap itu pasti sudah punya fakta barang bukti yang ada. Itu pasti. Kalau kata yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Ngeri juga ya saya melihat Papua itu. Kita tahu sama-sama sekarang itu tadi ya terjadi proses penangkapan kepada Lukas NMB. Dan kita tahu sama-sama sedari dulu sebetulnya KPK sudah menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka. Dan kita tahu sama-sama ketika KPK mau memeriksa Lukas NMB, bagaimana kemudian ya pastilah Lukas mengerahkan orang Papua. Kita tahu bagaimana kemudian di sekeliling rumahnya itu berjaga-jaga bawa tombak, senjata dan sebagainya supaya KPK tidak datang dan tidak memeriksa Lukas NMB. Aneh saya. Papua. Kalau kita mendengar informasi dari Profesor Mahfud MD, udah
hampir 1.000 triliun dana yang digelontorkan ya untuk Papua tuh, untuk pembangunan dan sebagainya. Tetapi sampai saat ini kita tahu sama-sama kondisi Papua masih ada kemudian sebuah daerah yang tidak bisa jalan itu, akses jalan tidak ada, masih jomplang kemudian secara ekonomi dan sebagainya. Padahal 1.000 triliun loh, bukan tidak jadi apa-apa, jadi cuma sedikit gitu loh. Tapi aneh kok kenapa bisa masyarakat Papua sebegitunya kepada Lukas NMB, ini yang menjadi pertanyaan kuat saya. Bahkan sekarang itu para mahasiswa tadi saya tampilkan, seolah-olah ini adalah kriminalisasi putra daerah, kriminalisasi orang Papua. Kok bisa jadi kriminalisasi itu? Ngeri loh. Kok bawa-bawa kriminalisasi, padahal semua orang itu di mata hukum sama, mau ras apa, budaya apa, suku apa, kan di mata hukum sama. Kalau salah ya harus kemudian ditindak secara tegas dan jelas gitu loh. Pak Jokowi sudah menanggapi itu. Enggak, kalimat kriminalisasi ini ngeri loh Pak, serius. Padahal KPK punya bukti-bukti yang kemudian jelas untuk urusan ini. Dan lagian kita lihatlah proses penangkapannya, bahkan kemudian juga kan bawa dokternya dari sana dan sebagainya. Ini begitu lembut itu loh, cara penangkapannya begitu baik, begitu lembut. Allahu Akbar. Tadi itu kan sampai ada penyerangan kepada Makobrimob. Kok bisa sih? Aneh saya. Kalau semua orang memberlakukan, coba bayangkan, kalau semua orang memberlakukan, kalau ada orang yang terbukti oleh KPK melakukan korupsi, misal orang Sunda, ya, kemudian ada orang-orang Sunda yang teriak, ini kriminalisasi orang Sunda. Orang Jawa, misal ada yang korupsi kemudian ditangkap KPK, ini kriminalisasi orang Jawa. Lihat. Untuk apa ada Indonesia? Untuk apa ada negara? Satu kali lagi, ini bahaya kalau misal membawa-bawa isu rasial. Rasis itu bahaya. Padahal urusan korupsi itu urusan pribadi, bukan urusan suku, bukan urusan daerah, bukan urusan personal. Mohon untuk kemudian teman-teman kita di Papua memahami itu. Satu kali lagi, anggaran itu 1.000 triliun, gede. Profesor Mahfud MD pernah mengucapkan itu. Dan kurang jadi apa-apa. Ya berarti kan mungkin ada beberapa para elit di Papua itu yang masih berpikiran untuk kemudian memperkaya diri. Tidak semua disalurkan kepada rakyat untuk mesejahterakan orang Papua, meratakan gitu loh, pembangunan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Saya harap teman-teman kita di Papua untuk bisa berlapang dada dan jangan bawa-bawa isu rasial, ngeri serius. Kalau semua orang bisa ngomong ini kriminalisasi di urusan isu KPK, isu korupsi, ngeri bos. Nggak betul itu, nggak betul. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Satu kali lagi mudah-mudahan orang Papua dikasih kesabaran dan ketabahan dan kita percayakan semua prosesnya ke KPK. Kita percayakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.